Yo, what's up man, kembali lagi di konten Slebeo. Malam ini gue mau podcast lagi ya kan. Seru juga ternyata podcast ya, asik. Gue gak bakal nge-reaction lagi. Kali ini gue mau nanya-nanya sama seseorang ya kan. Seorang Peppers itu. Oke, mungkin lo kenalin diri dulu aja kali ya. Halo semuanya. Nama gue Adit dan ini juga pertama kalinya gue diundang sama temen gue. Ini gokil banget sih dan ya suatu kebanggaan dan kehormatan sendiri udah bisa diundang di podcast ini gitu. Asik, udah kayak itu bergede juga guys. Asik. Oke, mungkin kali ini gue mau nanya lu nih men nih. Kira-kira lu mau jawab apa enggak nih? Ya pasti gue jawab lah, ya kan. Yang namanya orang tanya itu harus dijawab. Kalau nggak dijawab bakal sesat di jalan. Bahaya juga. Gokil. Oke, kali ini gue langsung aja kali ke pertanyaan ya kan. Mungkin gue nanya kegiatan dia sehari apa, kerjanya apa ya kan. Boleh. Apapun itu boleh. Tentang hati pun juga boleh sih, gue nggak jadi masalah gitu ya kan. Dalam. Kan. Sekarang kegiatan lo sehari-hari apaan sih men? Kegiatan gua sehari-hari, ya gua sih pekerja ya. Kalau nggak bekerja, gua nggak bisa jajan. Dan gue juga nggak bisa wujudin apa yang gua mau. Asik. Asik. Yang jelas gua bekerja sekarang. Gua bekerja di salah satu vape store di Jakarta Barat. Dan kebetulan sih sebelumnya pun juga gua berkecimpung di dunia vape. Tapi ini kedua kalinya gue bisa masuk ke vape store gitu men. Asik. Udah berapa lama sih lu dan dari kapan sih lu kerja di vape store gitu? Gue sih sebenarnya kalau masalah vape store itu kalau yang pertama itu di tahun 2018-an kalau nggak salah ya. Dan itu juga sebentar doang sih karena waktu itu gue itu jadi kayak bahan percobaan gitu men. Iya. Gue nggak ngerti tuh bahan percobaan apa yang dimaksud. Jadi kayak dari perusahaan tersebut ada kayak apa sih? Dia itu coba buat nih, gua kasih coba buat kayak gini, tapi dia tuh ngasihnya tuh nggak jelas gitu loh. Tapi lu coba? Gue coba waktu itu cuma bertahan selama 4 bulan aja sih. Tapi Selama 4 bulan. ya udah gua los gitu aja, terus gua kerja di tempat lain, akhirnya ya biasalah kayak pekerjaan gitu kan pasti ada problem-problem yang benar, ada yang benar. nggak suka Iya, lah, ini betul. itulah Nah, segala benar. macam. Ya, Akhirnya gua lanjut ke vape store lagi. ke vape store lagi. Gitu. Dan sebelum di vape store lu kerjanya di mana sih dan kerja apaan sih lu gitu? Di pabrik, di PT apa di mall apa di mana? Nah, kalau sebelum kerja masalah vape store sebenarnya banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang gua kerjain gitu. Dan salah satunya pertama di admin di PT waktu itu sebagai admin gua cek-cek stok barang ini itu segala macam tentang penagihan invoice lah apa segala macam. Terus yang kedua itu gua pernah juga di salah satu e-sport. Kalian tahu lah pasti e-sport kayak gimana kan. E-sport tuh yang tentang masalah game, dunia PUBG, dunia Mobile Legend lah segala macam. Nah, gua di situ itu sebagai editornya waktu itu. Editor video di gamenya. Video di gamenya. Itu gue sempat berkecimpung di sana, bertahan selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Tapi lu sempat main game juga kan? Ya kalau sempat main game pasti main game juga. Jangan lupa di invite 644 70 873 Mobile Legend. Fight kan. Terus dari situ ya bermasalah juga e-sportnya, dari manajemennya bermasalah ini itu segala macam dan akhirnya gua pernah kerja juga di salah satu ya kafe-kafe kopi gitu dan akhirnya gua sempet juga bikin namanya program di YouTube-nya juga gitu kan dan akhirnya baru ke vape store. Baru ke vape store, oke. Dari semua kerjaan yang pernah lo kerjain, lo lebih lama kerja di mana sih? Kalau dibilang kerja lama di mana itu sebenarnya di PT waktu itu di bagian admin ya. Berapa tahun apa berapa bulan gitu? Itu 1 tahun 4 bulan waktu itu. 1 tahun 4 bulan dan akhirnya chaos juga, bermasalah juga. Ya bermasalah juga akhirnya ya udah jadinya gue mau nggak mau gue juga harus bisa cari pekerjaan yang lain. Padahal walaupun di situ gue lagi enak-enaknya sih. Lagi enak-enaknya bener. Tapi lo pernah nggak sih lo berada di titik terendah gitu di diri lo itu gimana sih yang benar-benar lo benar-benar mentok gitu? Wah gue harus gimana nih? Gue harus gimana gitu? Kalau dibilang mentok, nih sebenarnya sekarang nih titik mentok nih. Gue nggak ngerti kenapa ya.
ya di saat pandemi kayak gini gue ngerasa kayak mentok men. Mentoknya gimana sih? Ya mentoknya itu gue bingung kayak gue harus ngapain ya. Gue mau kayak gini sekarang terbatas, gue mau kayak gini sekarang terbatas, apa-apa serba terbatas sekarang gitu. Jadi benar. ya udahlah jalanin aja gitu. Walaupun memang dalam ambisi di hati kita nih kayaknya kepengen, gue tuh kepengennya kayak gini, gue tuh kepengen kayak gitu. Cuma ya gimana ya, jadi terbatas gitu men. Terbatas. semuanya, Jadi men. susah ketika kita Susah. mau ngelakuin sesuatu itu ya terhambat PPKM, Iya, PSBB jadi bingung gitu. ya semua orang Jadi juga ya. bingung gitu. Dan harus mulainya dari awal mana lagi, susah gitu. Ngelangkahnya mau mesti gimana susah gitu men. Benar-benar. Tapi gua denger lu punya YouTube nih. YouTube apa sih yang pernah lu jalanin? Nge-gaming, apa nge-vlog keseharian atau nge-reaction atau apa sih lu? Waduh, kalau ditanya masalah game, ditanya masalah YouTube ya. Gue tuh sebenarnya ada channel pribadi. Ada YouTube gue dulu pribadi. Jadi tuh gue pertamanya itu bikin parodi. Parodi. Bikin parodi. Mungkin yang nggak target di pasar karena gue kurang lucu apa gimana. Apa kurang ngejual apa gimana gitu ya kan. Ya biasa lah gitu kan. Kalau parodi gitu kan biasanya dia itu lebih yang ya gimana sih? Emang bener-bener gimmick lah. Lu punya jiwa parodi banget gitu ya. Dari situ gue belajar. Ya gue nggak bisa kayak parodi gitu kan. Akhirnya gue coba bikin vlog sama yang ada di rumah. Halo, ya buat yang nonton. Gue sempat bikin vlog juga waktu itu dan akhirnya ya Terhambat kerjaan apa gimana? juga masalah kerjaan juga. Masalah kerjaan juga. Terus juga bingung konsepnya mau seperti apa karena gue pun sadar diri gue bukan seorang selebgram, gue bukan seorang yang ya maksudnya yang selevel di atas yang tingkatnya saat ini gitu. Benar, ya benar. agak susah gitu kalau untuk vlog daily kayak gitu tuh agak susah. Akhirnya gue waktu itu masuk ke e-sport, gue coba belajar banyak tentang hal-hal gimana caranya streaming sih di gaming itu segala macam dan akhirnya waktu itu sempet gue beli alat-alat segala macam. Sempet streaming waktu itu berjalan 2 minggu. Dan di saat jalan 2 minggu itu ya selesai gitu. Kenapa sih lu itu bisa selesai itu? Ya Kenapa? selesai, manajemennya berantakan, kerja lagi enak-enaknya berantakan. Ya akhirnya di saat waktu itu benar-benar COVID pertama kali masuk Indonesia itu di bulan Januari. Dan gue bingung, gue gak dapat pendapatan dan penghasilan gimana pun ya mau gak mau alat-alat gue juga harus gue jual. Oh, berarti lu jualin satu-satu sampai sekarang gak ada gitu ya sampai kan? sekarang gak ada sama sekali. Dulu yang namanya PC, yang namanya adapter dulu yang buat Elgato-nya yang untuk colok handphone segala macem itu semuanya gak ada. Tapi sekarang lu masih ngejalanin YouTube lu atau lu sibuk sama kerjaan lu sekarang atau gimana? Nah, kalau untuk YouTube sih sebenarnya gue sih lagi pengen ngejalanin lagi sih sebenarnya. Tapi ada YouTube kan? YouTube sih masih ada. Masih ada. YouTube masih ada. Cuma belum ada waktunya sih sebenarnya. Belum ada waktu. Karena ya gue kerja siang, balik malam. Kerja siang, balik malam. Bener, Free-nya itu cuma di hari bener. weekend. Dan Harinya. sebenarnya kalau cerita masalah YouTube, jadi tuh dulu gue pernah punya tim YouTube. waktu itu. Tim YouTube itu gue waktu itu sempet rame juga itu sekitar 6 sampai 7 orang waktu itu. Sempet jalan ya? Oh sempet jalan, bukannya jalan lagi, itu memang sebenarnya udah progres. Kalau misalkan disabarin, lu punya mindset yang setidaknya nggak jadi egois Bener, gitu. Karena konsisten. kan gini, kalau tim itu kan sebenarnya yang kita bicarain adalah gimana caranya satu wadah kita punya otak masing-masing, punya pemikiran masing-masing itu jadi satu. Nah ini yang waktu itu gua nggak ketemu waktu itu. Jadi gua punya talent bagus, gua punya margin yang bagus. Ibarat kata bisa lah untuk naik gitu. Ya waktu itu gue sosial eksperimen berjalan dengan baik. Waktu itu gue sempat sosial eksperimen di Senayan waktu itu. Jam 10 malam kita coba buat talent gue ini, jadi gue punya 2 talent cewek waktu itu. Kita coba buat apa sih, kayak kita tuh ngasih dia, coba lu mau bantuin gue gak sih di saat jam segini, lu mau gak anterin gue balik gitu. Sosial eksperimen namanya, maksudnya dalam arti dia ini mau anterinnya itu secara ikhlas atau enggak. Berarti eksperimennya kayak gitu. Waktu itu kayak gitu. Sempet waktu itu views gue lumayan banyak. Terus gue juga sempet kayak main turut order gitu, tapi di tempat umum. Jadi kayak ya kasih
kejutan-kejutan gitu lah sama benar, orang-orang yang nggak kenal terus dikasih challenge kayak gitu-gitu kasih segala macam itu kan pasti rame gitu kan waktu itu rame banget dan ya alhamdulillah sih waktu itu sempet juga bikin masalah mukbang gitu. Cuma ya di pertengahan jalan dengan banyaknya pikiran ini itu segala macam yang nggak ketemu akhirnya ya udah gue putusin waktu itu gue keluar dari tim itu dan gue bikin YouTube gue sendiri. Gitu. Dan lu sekarang ngekos apa tidur di rumah sih apa sama orang tua apa gimana sih? Nah kalau gue sih ya yang pasti sama orang tua. Pasti sama orang tua. Ya sebenarnya sih emang nggak kepengen gitu ya sama orang tua. Maksudnya bukan berarti kita mau ngejauh dari orang tua, tapi kita cuma kepengen untuk lebih mandiri gitu. Jauh dari orang tua gimana sih rasanya? Benar. Ibaratnya gitu. Cuma ya karena nggak sanggup ya udah kita. Tapi nggak apa-apa sih selagi masih ada orang tua ngapain ya kan? Iya, di rumah aja dulu. Tapi orang tua ada di rumah ya? Orang tua mah ada di rumah. Sehat-sehat ya, semua, sehat-sehat. alhamdulillah. Apa sih pesan-pesan buat ibu lu? Apa ya kata bijak yang ada di diri lu buat orang tua lu sampai sekarang? Wah, yang udah kalau ngajarin lu sampai sekarang kayak gini. Wah, kalau dibilang bijak gimana caranya? Kata-kata bijak gue tuh banyak banget sebenarnya. Tapi satu kata-katanya buat gue, buat orang tua gue, terima kasih banget udah ngedirin gue sampai gede gue kayak gini dan gue bisa bekerja di tempat orang lain dan Ngejaga itu lu gak sampai akan sekarang. pernah lupain dan jasanya pun gak akan pernah bisa digantikan dengan apapun itu walaupun lu bisa gaji dia uang gaji lu itu bisa dikasih sama orang tua lu. Sama orang tua lu. Itu gak bakal bisa diganti. Benar. Dan sekarang apa sih hal yang membuat lu senang gitu? Ada nggak sih dari mulai sahabat, dari mulai tongkrongan apa gimana? Nah, sebenarnya kalau misalkan dibilang bicara apa yang bikin hal gue seneng, sebenarnya itu gue lagi kepengen balik lagi mainin media, men. Jadi yang balik lagi ke poin yang pertama, gue itu bingung harus ngelangkah yang seperti apa. Benar. Langkahnya itu mau dari mana, gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya tongkrongan sih. Circle gue sih oke. Aman-aman aja ya. Oke kok aman-aman. Thank you juga kadang juga ngasih arahan buat gue gitu segala macam. Masalah kerjaan gue juga circle gue juga oke kok. Mereka orang juga maksud gue ya circle-nya tuh juga nggak milih-milih gitu. Baik gitu sama gue, ngeklop sama gue gitu. Cuma terkadang gue itu yang masih butuh circle yang setidaknya masih bisa satu circle sama gue yang mikirin nih lu konten tuh kayak gini gitu loh. Ini konten yang kayak gini. Karena yang hal musuh terberat kita adalah kalau misalkan bikin media itu masalah konsisten sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibilang masalah patokan waktu, kalau patokan waktu itu bisa diusahain kali ya. Bukan berarti itu jadi penghalang sih sebenarnya. Bukan jadi penghalang, benar. Yang penting konsisten. Lu mau ngetek jam 12 malam, itu juga sebenarnya nggak masalah. Benar. Intinya balik lagi ke satu, lu konsisten atau enggak? Konsisten emang itu sih yang perlu itu konsisten gitu. Pertamanya ya kan. Jadi ya sampai saat ini makanya gue masih cari celah gimana caranya untuk memperbaiki konsisten gue di media itu. Gitu. Tapi ribet juga sih men kalau nggak ada teman sefrekuensi sama kita itu ribet juga sendiri. Iya. Apalagi kita kalau ngejalanin apa-apa sendiri itu susah banget buat ngejalaninnya gitu. Terkadang ada juga beberapa yang ya bikin semangat kita jadi lemah, makanya jadi kita nggak konsisten kayak lu ngapain sih kayak gitu-gitu nggak bakal naik. Lu itu yang bikin down kita. Lu tuh nggak bakal bisa gitu. Benar. Ya banyak itu yang ngeremehin. Kadang mental kita jadi down dan makanya kita down. nggak jadi konsisten. Tapi sebenarnya itu balik lagi kalau misalkan kita bisa berpikir positif, itu semua bakal bisa dibalikin lagi 180 derajat men. Benar. Asli. Tapi lo pernah sedih? Apa sih hal yang membuat lo sedih gitu? Pernah gak sih lo sedih gimana? Sedih tentang orang tua atau pacar atau tongkrongan apa gimana gitu, keadaan lo gitu? Kalau dibilang masalah sedih sih pasti semua orang lumrah ya bisa ngerasain hal sedih. Entah jauh dari orang tua, entah masalah kerjaan, entah masalah lu punya pasangan atau apapun itu. Tapi kalau gue ya walaupun sedih tapi gue gimana caranya buat ngejalanin hidup gue ya udah gue anggap ini biasa aja gue jalanin aja ya udah. Berarti buat enjoy ya kan? Iya. Buat enjoy, buat senang. Thinking aja. Lu boleh lah galau, lu boleh lah negatif apa segala macam, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Bergema-gema. Karena ya itu bisa jadi mindset lu bakalan berubah dan bakal turun. Lu ya pasti down semua banget, itu bakal down dan imun lu pasti juga bakalan sakit apa segala macam. Itu udah bakalan pasti men. Dan apa sih hal yang membuat lu terkesan sampai sekarang itu kayak gimana sih? Hal yang paling berkesan bagi gue adalah kalau misalkan lu mau tahu, gue itu adalah orang yang
gagal untuk mendapatkan gelar S1. S1. Kenapa sih lu bisa gagal gelar Nah, S1 itu? kalau misalkan dicerita masalah gagal itu karena ya balik lagi, itu karena orang tua sebenarnya waktu itu. Orang tua Benar. gue itu sakit keras. Oh, Jadi benar. gue waktu itu ya gue harus mengalah demi Keluarga. keluarga dan ya gue memang harus kalah dengan keadaan. Benar. Tapi ya hal yang bikin gue itu senang adalah ketika gue bisa menjalankan apa yang gue dapatkan di selama kuliah. Ya termasuk itu yang tadi gue bilang, gue bisa di media. Dalam arti gue bisa nge-YouTube, gue bisa mainin Instagram, gue bisa mainin TikTok, Bisa ngedit ya. bisa ngedit, dan ya itu bagi gue udah jadi suatu keunggulan gue gitu. Jadi ya gue seneng gitu. Dan itu kesan gue dalam arti, oke, gue nggak apa-apa nggak dapat gelar, tapi gue bisa dapetin pelajaran apa Pelajaran, yang gue dapetin selama gue kuliah. Emang benar sih. Kadang kan kebanyakan sekarang orang kuliah cuma buat gaya-gayaan doang ya kan. Buat ibaratnya buat tongkrongan, wah gua kuliah di sini, tapi nggak ngerti pelajaran sedikit pun gitu. Iya. Dan lu punya mimpi gak sih? Mimpi terbesar lu apaan sih, Dit? Gue jadi pengen tahu nih. Karena dia pasti pengen tahu nih. Mimpi terbesar gua adalah satu sih. Yang penting gue berkehidupan cukup, gue seneng, Benar. dan ya gua di media itu bisa nunjukin apa sih bakat yang di dalam diri gua yang tertimbun itu. Benar. Makanya gua sekarang kayak nih di TikTok, ya kan, gua mainin di TikTok segala macam dengan viewers gua atau followers gua yang udah nge-follow gua segala macam, itu thank you banget ya. Ya ternyata dengan cara gua seperti itu followers gua jadi ngerti gitu. Oh ternyata lu oke juga nih. Jadi gue punya kayak jati diri yang wah ternyata gue bisa disimak banyak orang. Nah, berarti lu benar jadi diri sendiri. Yes. Jadi diri sendiri. Jadi mau gimana ya? Lu mau sebanting tulan mau apapun. Kalau orang yang gak suka sama lu tetap gak suka. Betul. Tetap jalanin aja diri lu sendiri ya kan. Mau orang gak suka atau gak suka, yang penting lu seneng ngejalanin hidup lu sendiri Penting, gitu ya iya, kan. yang penting mau diomongin kayak apa ya whatever gitu. Terserah dia mau kayak gimana ya udah urusan dia gitu loh. Kayak gitu sih. Dan apa sih yang belum tercapai sama lu sampai saat ini? Dan apa yang pengen banget lu capai gitu sampai saat ini gitu? Yang belum pernah gue capai, yang kepengen banget gue capai adalah gue pengen masuk TV, boy. Gue juga mau gitu ya kan. Gue pengen masuk TV gitu kan ya, apalagi dengan teknologi yang sekarang, influencer yang ada sekarang di TikTok, apalagi banyak influencer terbaru karena TikTok ya, dia joget pargoy lah apa segala macam. Iya benar. Bagi gue ya lu jangan pernah ngejatuhin dia orang, men. Benar. Ya memang pada dasarnya itu ya joget-joget lu jadi viral gitu segala macam. Cuma ya kalau itu memang udah hoki dia, udah diatur sama yang di atas, itu rezeki dia, lu nggak bisa nolak, men. Benar, emang gak bisa nolak. Gak bisa nolak. Yang penting kita gitu terus loh. upload aja gitu. Iya, Karena kan kita nggak tahu nih video mana kita nih yang bakal viral gitu ya kan. Iya, jadi ya udah gitu loh. Yang namanya joget-joget, apalagi banyak tuh. Gue sering kan scroll TikTok segala macam yang joget viral, acara-acara TV, apalagi banyak yang undang-undang yang viral-viral karena joget itu segala macam. Ya udah gitu, itu emang udah rezeki dia gitu Udah loh. rezeki dia, bener. Bukan berarti bahwasannya itu ya kalau dibilang itu tontonan yang nggak banget Asik, sih ya, asik emang banget. yang emang gimana ya, emang Joget-joget nggak banget jelas gitu. gitu Cuma ya kan kan. harusnya kan dari situ kan bisa dinilai bahwasannya ya dari joget-joget itu ada hal apa sih di kehidupan real life benar. dia gitu loh. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Ambil posisi baiknya aja. Jadi kan. jangan pernah deh lu orang, apalagi netizen Indo ya, apalagi terutama ya dia, wah pokoknya pada ngehujat segala macem. Ya itu emang udah porsinya dia, men. Lu mau gimana pun caranya kalau emang yang di atas udah dikasih rezeki kayak gitu ya nggak bakal bisa gitu. Bener, emang netizen Indonesia itu galak-galak banget, men. Galak banget, bener, sumpah. galak banget terus. Wih gila, sampai ada yang ya apalagi TV sekarang gitu ngundangnya yang artis-artis kayak gitu, influencer baru yang cuma joget-joget. Ya itu emang udah rezeki dia, men. Nggak bisa gitu loh. Dan kita emang harus bisa apresiasi dia. Dalam arti ya kita mendoakan dia supaya dari ketenaran dia bisa menjadi sebuah kebaikan, apalagi bisa jadi dampaknya buat orang-orang di sekitar dia. Benar. Gitu. Ya sama dengan halnya gua kenapa pengen berkecimpung di dunia media. Siapa tahu gua ada rezeki lebih. Benar. Gua ada satu artis yang gue pengen coba untuk ikutin gitu, bahwa pada dasarnya ya
gue tuh pengen berusaha buat bersyukur karena ya hidup gue saat ini aja ternyata masih banyak yang di bawah kita semua men. Benar Gitu masih loh. banyak. Ya dari situ gue belajar banyak hal. Pokoknya jadilah diri sendiri lah men. Lu nggak usah pusing-pusing buat ngurusin orang lain, ya biarin aja dia mau viral karena joget, mau viral karena apapun itu, ya itu nunggu rezeki dia. Rezeki Kita ya, nggak mau bisa gimana pun juga. ngapa-ngapain men. Gitu. Kadang kan sekarang kebanyakan orang yang bikin statusnya akan indah pada waktunya, tapi enaknya rebahan terus. Nah, iya sekarang lu cuma modal rebahan doang, kecuali kalau misalkan lu Ngehujat aja kecuali bisanya. kalau misalkan lu kaum rebahan, ternyata lu ada main pinggirannya, entah lu mau main trading apa segala macam. Nah, kalau lu kaya sih nggak apa-apa. Benar. Cuma kan yang namanya yang dia viral, ya apalagi dengan viral-viral yang sekarang dengan gaya-gaya jogetnya dia apa segala macam, ya itu kan dia namanya berusaha. Gimana caranya tontonan dia disukai banyak orang, gitu. Kadang kan kebanyakan orang nih nggak suka gitu ya kan gini. Kebanyakan lah, kok dia alay banget sih gini. Sebenarnya gimana ya mau ngejelasin juga bingung juga sih. Kadang orang itu bisanya ngehujat, tapi nggak bisa meraktekin kayak kita itu. Nah, itu sebenarnya yang ngehujat itu, yang merasa bahwasannya lu joget-joget gini doang ya nggak asik ini segala macam. Ya, dia itu sebenarnya merasa nggak bisa dengan orang yang dia lihat, men. Gitu sih kalian gua lihat. Sejelek-jeleknya karya kita gitu ya kan. Iya. Ya ini karya gua men gitu. Karya lu mana? Masa karya lu cuma bisa ngebacot doang ya kan? Iya. Tanpa ada ibarnya, tanpa ada video lu gimana sih karya lu yang mana sih gitu. Nah. Sampai lu bisa berkata seperti itu gitu. Nah, makanya kayak gua nih, kalau misalkan gua boleh cerita sedikit masalah TikTok gua. Sebenarnya gua itu nggak suka yang namanya main TikTok. Gua jujuran aja waktu itu. Gua nggak demen yang namanya orang-orang main TikTok. Ini apaan sih anjir? Benar. Bilang nggak jelas gitu loh. Iya. Cuma makin kesini ternyata TikTok itu buat jadi daya dongkrak untuk di Instagram sebenarnya men. Gitu loh. Ada marginnya gitu loh, ada levelnya gitu loh. Dan gua sampai sekarang alhamdulillah mencapai titik yang dimana gua nggak habis pikir gitu kan, bisa sampai 2 digit sekarang untuk followers gue, dan ya gue merasa alhamdulillah banget ternyata gue masih bisa diterima banyak orang sih. Benar. Kayak gitu. Tapi banyak followers TikTok lu berapa sih? Mungkin banyak kali ya followers TikTok ya kan? Ya belum sampai 50.000 lah. Belum sampai 50. Cuma ya insya Allah ya dengan karyanya gue yang coba gue bikin speech lah apapun itu, ya pokoknya semua bakalan gue bikin. Ya yang penting lu tetap konsisten aja buat video. Mau orang gak suka atau mau apa, yang penting lu jalanin hidup lu sendiri. Yoi. Lu ngelakuin apa yang bikin lu seneng. Yoi. Jadi lu bikin juga bukan nggak buat orang lain, itu terkesan buat lo. Iya. Tapi lu kan udah ngejalanin apa yang lu suka gitu dan apa yang lu senang gitu ya kan. Dan ini nih yang terakhir nih, apa sih arti tentang bahagia menurut lu gitu? Apa sih itu? Apa arti yang bahagia? Tentang arti bahagia itu sebenarnya Banyak sih ya emang kalau ya disebut bahagia banyak, sih tapi banyak. sebenarnya simple. Yang penting lu berkecukupan, lu mau beli apa aja, Ada. ya dalam arti ada gitu kan, dan yang nggak ngerugin banyak orang. Benar. Gitu, Ngeluarin banyak bahagia. orang. Gitu aja sih. Apa sih kesan-kesan buat teman lu atau pacar lu atau orang tua lu? Pesan-pesan gue. Apa sih Ya, buat teman kayak buat pacar buat orang? Tapi lebih utamanya lagi coba kalau buat teman, hal yang terkesan buat teman itu kata-kata bijak lu apaan sih gitu? kata-kata bijak buat teman. Oh, dunia agak berat nih. Yang penting satu, ya temen lu mau mengerjakan apapun itu, coba aja tolong buat disupport. Benar, support. Yang penting yang penting saling support aja lah. Walaupun memang di circle itu beda apa yang lu kerjakan, tapi ya udah gimana pun caranya tetap disupport aja. Ya tapi kan ada juga nih temen yang nggak, ibaratnya lu bikin apaan sih gini, alay banget sih gitu gini yang nggak suka apa yang kita bikin gitu. Apa sih itu, lu nanggapnya itu kayak gimana sih gitu? Nah, kalau gua nanggepinnya orang yang kayak gitu, teman-teman gua yang kayak gitu, ya gua beranggapan Senyumin ya aja udah, kali ya. nggak apa-apa. Hmm? Yang penting intinya lihat hasilnya aja. Lihat hasil aja. Gitu. Benar. Yang penting gua nggak benci sama dia ataupun gua marah ataupun dendam sama dia. Bener. Nggak masalah, gua masih tetap satu circle sama itu. Senyumin aja, orang. bener ya, Cuma kan? ya intinya satu. Ya tinggal lihat aja hasilnya gimana. Nah benar. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Itu Benar. ada. Benar. Dan untuk masalah pacar gua ya ya untuk cewek gua ya
sehat-sehat aja, semoga disupport langgeng, aja ya ya disupport kan. aja, Apa yang gue lakuin untuk saat ini disupport aja. Toh nanti buat lu juga untuk masa Iya, depan. benar. Lu sama gue. Gitu. Benar. Kalau misalkan orang tua ya, kalau untuk orang tua ya pesan-pesan ya sehat-sehat, ya kan, sehat-sehat. Ya yang namanya umur kita juga nggak bakal tahu benar, sih ya. Cuma benar. ya kita doanya kan Iya. sehat-sehat aja gitu Sehat-sehat kan. aja. Ya jangan capek buat yang gua udah sebesar ini buat dinasehatin terus aja kalau misalkan semisalnya gua ada melenceng atau ada salah-salah gitu kan ya. Intinya yang jelas orang tua is the best deh. It's the best. The best. Oke guys. Mungkin podcastnya sampai kali ini ya kan. Siapa lagi lah sih yang mau diundang ke podcast gue ini? Asik. Siapa Yang tahu langsung diundang aja. sama bosku Deddy Kobuzer. Iya siapa tahu ya kan. Deddy Kobuzer ini podcast gak jelas gini. Kita mau ditanya apa nih nanti sama Deddy Kobuzer gitu ya kan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya kan. Lu punya channel YouTube gak sih? Ada juga. Coba lu kasih nama di sini channel Oke, YouTube lu ini siapa? nama YouTube gue AWDITZ spasi CHANNEL Audits Channel. Nah, boleh di-subscribe ya kan. Siapa tahu ada aja yang nyangkut 1 sampai 10 mah. Lumayan buat nambah-nambahin ya. Jangan lupa Instagram gue juga @audits AWDITZ_. Instagram audit ya kan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Next level. Thank you very much. Oke, bro. Thank you ya, bro, udah datang ya. Siap.